bagaimana dengan terapi herbal sekarang ya? Ya, terapi herbal seperti tadi itu merupakan bagian sebenarnya dari terapi kesehatan. Kalau para tenaga medis misalnya atau para ahli kesehatan ya yang berbasis medical science begitu ya, seharusnya tidak ada alasan untuk menolak terapi herbal ini begitu. Tetapi yang terjadi sekarang ya, dan saya kira ini bukan rahasia lagi begitu, seringkali terjadi penolakan ya dengan alasan misalnya ya macam-macam alasannya begitu. Padahal kalau kita kaitkan dengan konsep pengobatan ya, yang tujuannya sebenarnya itu adalah kesembuhan pada pasien begitu. Sebetulnya di situ ada freedom ya, ada kebebasan ya, dan ini diatur juga oleh Undang-Undang Kesehatan begitu, bahwa setiap pasien atau penderita penyakit itu, setiap orang ya warga negara gitu berhak menentukan sebetulnya fasilitas kesehatan yang akan diterimanya begitu, atau yang akan dijalaninya begitu. Jadi pasien sebenarnya juga berhak menolak terhadap metode atau terapi kesehatan yang akan diterapkan pada dirinya jika dia merasa tidak nyaman atau dia punya alasan tertentu bahkan dia merasa tidak aman tadi begitu. Jadi ada itu dari dilindungi undang-undang. Tapi yang terjadi, kita melihat flashback ya ke 2 tahun terakhir ini, terlihat sekali ya semuanya dipaksakan, harus begini, harus begitu, harus dilakukan macam-macam lah gitu. Terapi kesehatan yang notabene sampai dibuatkan undang-undangnya juga, dibuatkan aturannya juga begitu, sehingga kesannya seperti wajib, tanpa memikirkan atau mungkin juga sudah tahu dampaknya tetapi juga mengabaikan begitu. Saya lebih mengatakannya dengan bahasa dengan mengabaikan dampak dari pelayanan kesehatan yang dipaksakan tersebut banyak sekali. Dan pasien-pasien yang ditangani sekarang ya, setelah 2 tahun lebih ini jadi dengan fenomena pandemi yang dinyatakan sebagai pandemi itu banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul yang seharusnya tidak muncul gitu, tidak ada pada orang itu, dalam arti dia sudah melakukan misalnya kebiasaan hidup yang baik, benar terukur begitu, tetapi kok bisa juga sakit, kan sampai heboh ya. Ada berapa satu masa itu hampir orang yang sudah diberikan pelayanan kesehatan itu merasakan penyakit yang mirip sama semua ya, gangguannya pada jantung, pada pernafasan, pada ginjal. Ini adalah hal atau fenomena yang tidak bisa kita tutup mata terhadap ini semua. Dan kalau kita bicara sumber sakit yang nanti dari sini, itu ada juga yang disebabkan oleh faktor-faktor tadi lingkungan ya, yang seharusnya tidak muncul, tidak terjadi, tapi karena dikondisikan ya, terpapar pada bahan-bahan kimia tertentu begitu, maka muncullah gangguan-gangguan atau keluhan-keluhan itu terjadi. Nah, berikutnya mungkin kita lihat pada terapi herbal itu konsepnya adalah yang pertama yang akan terjadi adalah proses detox ya, detoksifikasi begitu. Ada pembersihan dari dalam tubuh kita ketika terapi herbal itu diterapkan ke dalam tubuh kita atau kita pilih, kita lakukan begitu. Jadi ada proses detox. Nah, yang proses detox ini fenomenanya bermacam-macam. Jadi fenomenanya bermacam-macam begitu. Jadi ada yang ringan dalam arti mungkin tidak terlalu dirasakan ya, hanya mungkin berupa berkeringat lebih banyak misalnya begitu, buang air kecil lebih banyak misalnya, itu adalah
mekanisme detox yang memang terjadi ya, proses yang harus dilalui ketika kita konsumsi atau menerapkan terapi non kimiawi atau herbal ini. Nah, ada juga yang agak berat, misalnya terasa kok kayaknya badannya menjadi lebih sakit dari sebelumnya begitu ya. Biarkan saja, terima saja gitu. Lalui saja prosesnya begitu ya. Karena ini adalah proses yang normal begitu ya. Ada yang batuk tambah parah dulu batuk, yang flu tambah parah dulu flu-nya gitu. Ketika terjadi proses detox itu. Yang misalnya mohon maaf nih bagi para wanita misalnya yang sedang punya masalah keputihan misalnya, itu lebih parah lagi begitu ya. Nggak apa-apa, karena memang itu dihabiskan ya, dibongkar. Jadi tubuh kita ini kan ketika menerima sesuatu yang baru tidak langsung dapat menerima itu 100% ya. Ada proses adaptasi. Salah satu bentuk adaptasi itu diawali dari proses detoxnya itu. Setelah itu baru betul-betul adaptasi. Tubuh kita mulai merasa nyaman nih, nggak apa-apa, enak gitu. Selama semua proses ini ya, proses detox dan sampai dengan adaptasi ini tidak disertai dengan keluhan demam tinggi misalnya, itu adalah proses yang normal. Jadi teman-teman dapat memahami bahwa tidak semua proses detox itu sama untuk setiap orang, walaupun untuk satu produk herbal yang sama bisa macam-macam. Nah, gitu. Nah, sebenarnya sebelum sampai ke sini tadi slide 2-nya terlewat ya Mbak Ayu ya. Itu ada faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan ya.